Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini mari kita sediakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat 9. Ya Bapak Ibu, keadaan atau situasi sulit yang dihadapi oleh seseorang terus-menerus di dalam kehidupannya membuatnya pasti putus asa dan mungkin merasa bahwa Allah tidak mengasihinya. Nah, hal inilah yang juga dialami oleh bangsa Israel yang hidup di pembuangan. Hidup di tengah-tengah bangsa asing, bukan negeri asal mereka, pasti tidak mudah bagi mereka. Begitu banyak kesulitan yang pasti dihadapi oleh mereka. Berada di bawah bangsa lain, kuasa bangsa lain, itu membuat mereka pasti mengalami banyak tekanan. Nah, mereka juga tidak bebas untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Semua yang dialami oleh mereka ini karena akibat dari ketidaktaatan mereka, pemberontakan mereka terhadap Allah. Sehingga Allah memberikan ini sebagai hukuman kepada mereka. Allah membiarkan bangsa lain berkuasa atas mereka. Nah, tentunya hal ini tidak mudah bagi mereka. Mereka pasti mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan. Nah, di masa-masa kesulitan yang dihadapi oleh mereka, keadaan sulit, Allah memberikan pengharapan kepada mereka. Melalui Yeremia, Allah memberikan sebuah penghiburan, sebuah pengharapan kepada mereka. Di ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Ia berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Melalui Yeremia, Allah mengingatkan bangsa itu kembali mengenai janjinya yang di masa lalu. Mengenai janjinya kepada nenek moyang mereka. Di mana dia berjanji bahwa dia akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Mereka sebagai umatnya begitu dijaga, dipelihara. Kita bisa melihat bukti di mana ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, ketika mereka mengalami perbudakan di sana. Ketika di padang gurun, mereka mengalami kelaparan, mereka haus. Allah memberikan mereka makan, Allah memberikan mereka minum. Dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, mereka menghadapi begitu banyak musuh, begitu banyak tantangan. Tapi kita melihat berulang kali Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Allah pelihara, Allah jaga, Allah lindungi mereka. Di padang gurun juga Allah berjanji bahwa dia akan mengasihi bangsa Israel dengan kasih yang kekal, yaitu kasih yang tidak berubah. Allah berjanji bahwa ia setia kepada mereka. Kita melihat bahwa dalam kehidupan mereka, mereka sering memberontak, sering tidak taat kepada Allah, sering tidak setia, tetapi Allah tetap setia kepada mereka. Itu adalah bukti kasih setia, kasih yang kekal yang diberikan kepada bangsa Israel. Meskipun mereka akhirnya dihukum dengan Allah membiarkan bangsa lain berkuasa atas mereka, tetapi bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka. Itu karena mereka memberontak terhadap Allah dan Allah memberikan itu sebagai sebuah disiplin kepada mereka. Nah, sehingga bangsa Israel yang pada saat ini hidup di tanah pembuangan,
Mereka tidak perlu berputus asa, tetap berharap kepada Allah, Allah yang setia itu. Karena Allah sudah berjanji bahwa Dia akan mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Artinya kasihnya Allah itu tidak akan berubah. Allah tetap setia kepada mereka. Di sini Allah mengatakan bahwa bersukacitalah, bersorak-soraklah, karena mereka akan dibawa kembali ke negeri asal mereka. Allah akan memulihkan kembali keadaan mereka. Memang mereka tidak layak. Kenapa? Karena mereka sudah memberontak, sudah begitu banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang menyakiti hati Allah. Tetapi kita lihat di sini bahwa Allah tetap mengasihi mereka. Itu semua karena anugerah Allah. Allah berjanji bahwa Dia akan tetap setia kepada mereka. Allah mengasihi bangsa Israel dengan kasih yang kekal. Allah juga mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih Allah itu tidak seperti kasih manusia. Biasanya kita mengasihi orang kalau orang mengasihi kita, tapi tidak dengan Allah. Bahkan dalam kehidupan kita mungkin sering memberontak juga terhadap Allah. Kita mungkin seperti orang Israel juga, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Bagaimanapun keadaan kita, Allah tetap mengasihi kita. Karena itu kita juga mau menunjukkan kalau kita mengasihi Allah dengan selalu hidup berkenan kepadanya. Mungkin hari ini situasi sulit, pergumulan yang kita hadapi pada hari ini mungkin membuat kita merasa bahwa Allah tidak mengasihi kita. Kita ingat bahwa Allah adalah Allah yang setia dengan janjinya. Dia sudah berjanji bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah. Allah tetap setia kepada kita. Kita juga sudah melihat bukti bahwa Allah mengasihi kita itu dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Kasihnya yang begitu besar telah dibuktikannya dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, pergumulan situasi sulit yang kita hadapi juga kita percaya bahwa kita alami itu bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menyayangi kita. Karena itu, bagaimanapun keadaan kita hari ini, apapun yang kita alami, mari kita tetap percaya bahwa Allah selalu ada untuk kita. Karena Dia mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Karena itu, mari kita selalu berharap kepadanya dan selalu melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Karena Dia telah mengasihi kita. Mengasihi kita dengan kasih yang begitu sempurna, kasih yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tolong kami untuk senantiasa percaya kepada Engkau, untuk senantiasa berharap kepada Engkau Tuhan. Tolong kami juga untuk senantiasa hidup berkenan kepada-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.